Kenapa pasangan selingkuh? Ini alasan yang paling sering terjadi. Perselingkuhan adalah salah satu masalah yang paling merusak dalam hubungan, baik itu dalam pacaran maupun pernikahan. Ketika seseorang mengetahui bahwa pasangannya selingkuh, dunia seakan runtuh. Pertanyaan pertama yang biasanya muncul adalah, kenapa dia selingkuh? Jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu mudah, karena ada berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk berselingkuh. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa alasan paling umum di balik perselingkuhan dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik tindakan yang menyakitkan ini. 1. Kurangnya kepuasan emosional dalam hubungan. Salah satu alasan utama mengapa seseorang selingkuh adalah ketidakpuasan emosional. Dalam hubungan yang sehat, keintiman emosional antara pasangan sangat penting. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan dukungan emosional, perhatian, atau cinta yang cukup dari pasangannya, mereka mungkin mulai mencari hal tersebut di tempat lain. Perselingkuhan seringkali terjadi bukan hanya karena ketertarikan fisik, tetapi karena hubungan emosional yang terjalin dengan orang lain. Mereka yang berselingkuh mungkin merasa lebih didengarkan, dihargai, atau bahkan lebih dimengerti oleh orang ketiga. Perasaan seperti ini, jika tidak ditangani, dapat mengarah pada hubungan emosional yang lebih dalam dan akhirnya perselingkuhan. 2. Kebosanan dalam hubungan. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan, banyak pasangan yang merasa bahwa hubungan mereka mulai monoton. Rutinitas sehari-hari, tanggung jawab, dan tekanan hidup dapat membuat hubungan menjadi kurang menarik dibandingkan awal pertemuan. Beberapa orang mungkin merasa jenuh dan mulai merindukan perasaan, spark, atau semangat yang mereka rasakan saat awal berpacaran. Kebosanan ini seringkali mendorong orang untuk mencari sesuatu yang baru dan menantang. Mereka mungkin mulai menjalin hubungan dengan orang lain karena merasa hidup mereka lebih hidup ketika bersama orang tersebut. Perselingkuhan semacam ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan pasangan untuk menemukan cara untuk menjaga hubungan mereka tetap segar dan menarik. 3. Masalah dalam komunikasi. Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Ketika komunikasi antara pasangan terputus atau tidak efektif, berbagai masalah bisa muncul. Salah satu konsekuensi dari komunikasi yang buruk adalah ketidakmampuan untuk mengungkapkan kebutuhan, perasaan, dan keinginan secara terbuka dan jujur. Ketika seseorang merasa tidak didengar atau diabaikan oleh pasangannya, mereka mungkin mulai mencari seseorang yang bersedia mendengarkan dan memahami mereka. Kurangnya komunikasi yang sehat seringkali mengarah pada jarak emosional antara pasangan, yang pada akhirnya bisa membuat seseorang merasa lebih dekat dengan orang lain. Ini bisa menjadi pemicu bagi perselingkuhan emosional atau fisik. 4. Merasa terjebak dalam hubungan. Beberapa orang yang berselingkuh merasa terjebak dalam hubungan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa hubungan tersebut sudah tidak sehat, tetapi mereka juga merasa sulit untuk mengakhirinya karena berbagai alasan seperti anak, tekanan keluarga, atau masalah finansial. Akibatnya, mereka mulai mencari pelarian melalui perselingkuhan. Dalam kasus seperti ini, perselingkuhan bisa menjadi bentuk keluar dari hubungan yang mereka anggap tidak bahagia. Bagi mereka, perselingkuhan memberi mereka kebebasan emosional sementara dari beban yang mereka rasakan dalam hubungan tersebut. 5. Godaan lingkungan dan kesempatan. Kadang-kadang, perselingkuhan terjadi karena adanya godaan dan kesempatan yang muncul di sekitar. Misalnya, seseorang mungkin berselingkuh dengan rekan kerja atau teman yang sering mereka temui. Kedekatan yang intens dan interaksi yang rutin bisa menciptakan hubungan yang lebih dalam dari yang seharusnya. Bahkan jika pada awalnya tidak ada niat untuk selingkuh, adanya kesempatan dan kedekatan bisa membuat orang tergoda untuk melakukannya. Selain itu, dunia digital juga mempermudah terjadinya perselingkuhan. Media sosial, aplikasi chatting, dan situs kencan online memungkinkan orang untuk menjalin hubungan tanpa banyak risiko ketahuan. Kesempatan yang lebih banyak ini bisa menjadi alasan mengapa seseorang tergoda untuk berselingkuh. 6. Krisis kepercayaan diri.
Beberapa orang berselingkuh sebagai cara untuk mengatasi masalah kepercayaan diri. Mereka mungkin merasa tidak menarik, tidak dihargai, atau tidak diinginkan oleh pasangannya. Dengan mencari perhatian dan validasi dari orang lain, mereka merasa lebih berharga dan diinginkan. Perselingkuhan dalam hal ini berfungsi sebagai cara untuk mengisi kekosongan emosional dan meningkatkan harga diri yang terluka. 7. Balas dendam. Meskipun tidak selalu umum, ada beberapa kasus di mana perselingkuhan terjadi sebagai bentuk balas dendam. Jika seseorang pernah diselingkuhi oleh pasangannya atau merasa telah dikhianati dalam cara lain, mereka mungkin merasa bahwa satu-satunya cara untuk membalas adalah dengan melakukan hal yang sama. Perselingkuhan semacam ini bukanlah tentang ketertarikan pada orang lain, tetapi lebih merupakan tindakan untuk melukai pasangan sebagai balasan atas rasa sakit yang mereka rasakan. 8. Ketidakmatangan emosional. Ketidakmatangan emosional bisa menjadi alasan mengapa seseorang berselingkuh. Orang yang kurang dewasa secara emosional mungkin kesulitan untuk mengendalikan dorongan atau hasrat mereka. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak dari tindakan mereka atau tidak memikirkan konsekuensinya. Orang-orang dengan tingkat ketidakmatangan emosional yang tinggi mungkin berselingkuh hanya karena mereka merasa tertarik pada seseorang dan tidak bisa menahan godaan tersebut. 9. Masalah seksual dalam hubungan. Hubungan seksual yang tidak memuaskan atau adanya perbedaan kebutuhan seksual antara pasangan juga bisa menjadi pemicu perselingkuhan. Ketika seseorang merasa tidak puas dalam hal kehidupan seksual dengan pasangannya, mereka mungkin mulai mencari kepuasan di tempat lain. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti disfungsi seksual, perbedaan libido, atau kurangnya komunikasi tentang kebutuhan dan keinginan seksual. 10. Ketidaksetiaan sebagai kebiasaan. Ada beberapa orang yang berselingkuh karena memang memiliki kebiasaan untuk tidak setia. Mereka mungkin telah berselingkuh dalam hubungan sebelumnya dan merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang normal bagi mereka. Orang-orang seperti ini mungkin tidak menghargai monogami atau merasa bahwa perselingkuhan adalah hal yang biasa saja, sehingga mereka tidak merasa bersalah melakukannya. Bagaimana mengatasi perselingkuhan? Meskipun ada banyak alasan di balik perselingkuhan, penting untuk diingat bahwa perselingkuhan bukanlah solusi untuk masalah hubungan. Setiap pasangan yang menghadapi masalah dalam hubungan mereka harus mencoba berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan mereka. Terapi pasangan atau konseling juga bisa menjadi jalan yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jika perselingkuhan telah terjadi, memutuskan apakah hubungan akan dipertahankan atau diakhiri adalah pilihan yang sangat pribadi. Beberapa pasangan mampu memperbaiki hubungan mereka setelah perselingkuhan dengan komitmen untuk memperbaiki komunikasi dan memperkuat hubungan emosional mereka. Namun, bagi yang lain, perselingkuhan bisa menjadi akhir dari hubungan mereka. Kesimpulan: perselingkuhan adalah masalah kompleks dengan banyak penyebab. Alasan paling umum termasuk kurangnya kepuasan emosional, kebosanan, masalah komunikasi, godaan lingkungan, dan krisis kepercayaan diri. Namun, setiap hubungan unik dan penting untuk memahami bahwa perselingkuhan seringkali merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam hubungan. Pemahaman yang lebih baik tentang alasan di balik perselingkuhan bisa membantu pasangan untuk lebih waspada dan menjaga hubungan mereka agar tetap sehat dan bahagia.